Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pagi ini kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu semangat dalam menyambut hari ini agar bisa belajar dengan lancar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Dan pagi ini kita sudah sampai di pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 ini? Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang akan kita pelajari di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 ini adalah tentang salah satu sifat bunyi, yaitu merambat. Kalian tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan bunyi. Apa anak-anak? Silahkan dibuka bukunya halaman 11 di buku tema. Apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Hampir setiap saat kita mendengar bunyi. Ya, ketika kalian berbicara dengan teman-teman, ketika kalian mendengarkan musik, tentu yang kalian dengar adalah bunyi. Tetapi keluar dari sumber yang berbeda. Oke, saat ini yang akan kita pelajari adalah tentang sifat bunyi merambat. Sebelum itu, kalian tentu ingat juga apa syarat terdengarnya bunyi. Salah satu syarat terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi. Ya, sumber bunyi ada bermacam-macam. Bisa dari alat musik atau bisa dari suara seseorang ketika berbicara. Syarat terdengarnya bunyi ada 3 macam. Di antaranya ada sumber bunyi, ada medium, ada pendengar. Dan saat ini kita akan membuktikan bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Bagaimana bunyi bisa kita dengar dengan jelas. Di sini ada beberapa percobaan yang nanti bisa kalian lakukan. Nah, di gambar ini ada beberapa percobaan yang bisa kalian praktekkan bersama orang tua, kakak, atau adik, atau bersama teman-teman di rumah. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui sebuah media. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Nah, itulah yang akan kita pelajari dan akan kita buktikan hari ini. Percobaan yang dapat kalian lakukan di rumah untuk membuktikan bunyi bisa merambat melalui benda padat adalah seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Pada gambar tersebut, kalian bisa mengambil contoh bagaimana bisa membuktikan bahwa bunyi bisa merambat melalui benda cair. Percobaan yang ketiga, kalian lakukan percobaan yang ketiga untuk membuktikan bunyi bisa merambat melalui benda gas. Benda gas itu apa? Ya, udara. Udara termasuk benda gas. Suara bisa merambat melalui udara. Berikut ini kita lihat dulu
bagaimana cara melakukan percobaan. Kita saksikan dulu video yang ada. Silahkan dicermati, nanti bisa dipraktekkan bersama-sama. Sekarang kita akan belajar tentang sifat bunyi. Salah satu sifat bunyi adalah merambat. Bunyi dapat merambat bila ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Bunyi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan zat cair. Mari kita lihat fakta-fakta perambatan bunyi melalui percobaan berikut. Letakkanlah jam di ujung sebuah meja dalam ruangan yang sepi. Lalu kita berdiri di dekat ujung yang satunya lagi. Coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum jam karena suara merambat melalui udara. Itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Tempelkanlah telingamu di atas meja seperti pada gambar. Mintalah seseorang memukul meja tersebut. Maka kamu akan dapat mendengar bunyi meja dipukul. Itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Siapkanlah peralatan seperti pada gambar. Sebuah corong, sebuah ember berisi air, dan sebuah batu. Condongkanlah telingamu pada corong yang berada di atas ember. Kemudian, pukullah ember tersebut dengan batu, maka kamu akan mendengarkan suara ember dipukul. Itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, sudah selesai ya melihat videonya? Bagaimana? Sudah siap untuk mempraktekkan? Dari beberapa video yang kalian saksikan, tentu kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian memerlukan kerjasama dengan orang-orang di sekitar kalian. Dari seluruh materi dan contoh yang disampaikan, kalian memerlukan kebersamaan. Tanpa adanya kerjasama, maka tidak akan bisa kalian melakukan percobaan dengan sukses. Nah, untuk itu kalian harus selalu menjaga kebersamaan agar bisa tercipta persatuan dan kesatuan. Meskipun kalian berbeda pendapat, meskipun kalian tidak memiliki hobi yang sama, tetapi harus tetap saling menghormati, harus tetap saling menjaga kerukunan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.